Oke, bisa dimulai? Bisa, Mister. Ya, sambil menunggu nanti kan teman yang lain untuk bergabung, sekarang kita mulai dulu. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siang, Iya, Mister. Mister. Sehat semua ya? Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai matrikulasi pelajaran kita siang hari ini, kita akan awali dengan doa. Silahkan Ketua Kelas Bino memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pelajaran siang ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Beno. Karena pelajaran siang hari ini kita adakan secara daring, ya, maka ada beberapa peraturannya. Yang pertama, diusahakan kamera di-on-kan. Kemudian selama pelajaran, mikrofonnya tolong di-mute atau dimatikan, kecuali kalau nanti misalkan ada pertanyaan atau tanggapan yang hendak disampaikan, silahkan mikrofonnya dibuka, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Terus setelah selesai bertanya, mikrofonnya harap dimatikan kembali. Oke, sekarang saya akan memeriksa absensi. Memeriksa absensi, kita gunakan Mentimeter. Silahkan dibuka di browser. www.menti.com. Silakan buka di browser www.menti.com. Kemudian setelah terbuka nanti dimasukkan kodenya 5507 3857. Oke, sudah 8. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan diperhatikan lagi di browsernya masing-masing. Silakan diisi apa yang sudah Anda pelajari tentang materi hari ini. Ini yang kemarin ada di Google Classroom. Apa yang sudah dibaca atau sudah dipelajari, silakan ditulis 1 kata, 2 kata saja. Ya, jadi Mentimeter ini saya gunakan untuk absensi sekaligus memeriksa apa yang sudah dipelajari kemarin. Oke, cukup, ini sudah masuk semua. Saya lagi. Ya, yang di browser bisa dikeluarkan, bisa di-exit kembali ke Google Meet lagi ya. Karena kita saat ini sedang masih di masa pandemi, saya mengingatkan sekali lagi untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya, 5M. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3 dan 4.3.1, yaitu mengenal jaringan komputer lebih teknis dan menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian yang satunya adalah menjelaskan media transmisi dalam jaringan komputer. Nah, 2 hal itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti setelah mengumpulkan informasi terkait jaringan komputer serta diskusi, maka peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian topologi jenis-jenis pada jaringan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengumpulkan informasi dan berdiskusi, peserta didik mampu untuk menjelaskan media transmisi pada jaringan dengan benar. Oke, kita mulai saja. Di kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kalian melihat kita berbagi pakai sesuatu? Ya, misalkan kita punya satu barang, kemudian kita pakai beramai-ramai, atau kita punya sebuah sumber daya yang kita manfaatkan bersama-sama. Ada yang bisa memberi contoh?
Di sekolah, guru mengantri printer untuk mencetak soal karena printer di ruang guru cuma satu. Ya, ada lagi contoh yang lain? Di lab, setiap komputer membutuhkan akses internet, sedangkan koneksi internet di sekolah hanya ada satu koneksi, misal IndiHome. Ya, oke, itu dua contoh yang sering kita alami sehari-hari ya. Kemudian media transmisi. Nah, tadi kita sudah menyebut-nyebut kabel dan wifi ya. Jadi media transmisi itu adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Maka karena jaraknya jauh, maka data tersebut harus diubah menjadi kode atau syarat. Setelah itu, setelah sampai, baru dirubah kembali menjadi bentuk data. Oke, kemudian sekarang topologi jaringan secara fisik. Ini yang pertama disebut dengan topologi mesh. Kalau kita perhatikan bentuknya, ada satu bentuk yang menyerupai gambar ini. Ada yang tahu kira-kira gambar apa ini? Ada yang bisa berpendapat ini gambar ini seperti apa toh? Disebut dengan mesh. Ada yang pandai bahasa Inggris? Ada yang tahu artinya mesh itu apa? Yang sering main olahraga, misalkan voli atau bulu tangkis, itu kan ada juga yang menyerupai ini. Ya, mesh atau web itu bahasa Indonesia. Nah, kalau kita main bulu tangkis, main voli, itu kan ada net, itu ya, ada jaringnya. Kemudian kalau yang suka nonton film, yang berhubungan dengan jaring itu adalah tokoh superhero, namanya Spider-Man, gitu ya, kita kenal menggunakan jaring laba-laba. Nah, topologi mesh ini bentuknya seperti itu. Jadi di dalam suatu jaringan, itu semua komputer terhubung dengan satu kabel. Nah, tentunya ini punya kelemahan ya, kabelnya boros, banyak sekali kabel yang harus dipasang. Kalau menurut kalian, topologi mana yang kira-kira lebih baik atau memiliki kelebihan dibanding topologi yang lain? Kalau menurut saya, topologi tree, Pak. Ya, kenapa kok topologi tree? Kelebihannya adalah ekspansi atau perluasan jaringan mudah dilakukan karena jaringan baru bisa dihubungkan pada jalur backbone. Nah, oke. Jadi di topologi tree itu kan juga ada jaringan pusatnya atau backbone ya. Jadi kalau kita mau membutuhkan ekspansi, kita bisa langsung menghubungkan sebuah jaringan baru ke backbone tersebut. Ya, ini covernya. Kemudian nanti ini contoh ya, satu kelompok, misalnya kelompok 1 ditulis di sini, kelompok 1 kelas 10 IPA. Kemudian hari tanggalnya, waktu pengerjaan, lalu dituliskan anggota kelompoknya. Tadi kan satu kelompok ada 4 orang, nah 4 orangnya ditulis di sini. Satu siapa, 2, 3, 4. Materi hari ini sampai di sini, silahkan ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan April. Kesimpulannya adalah jaringan komputer merupakan salah satu solusi untuk resource sharing atau berbagi perangkat dan sumber daya. Topologi jaringan fisik antara lain topologi bus, ring, star, dan tree. Oke, terima kasih April. Jadi April sudah menyimpulkan ya bahwa fungsi dari jaringan itu untuk resource sharing atau berbagi sumber daya yang kita miliki. Lalu topologi yang ada yang sudah kita lihat tadi, contohnya adalah topologi bus, ring, star, dan tree. Itu contohnya. Oke, sekarang saya akan mengadakan tes formatif. Ini soalnya nanti berdasarkan dari materi yang sudah saya berikan tadi. Sekarang saya akan berikan linknya. Silahkan dibuka joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Nanti masukkan kode 598.055. Nah, ini overview-nya. Jadi April tadi salah satu nomor ya, satu nomor. Kemudian Sisil juga satu.
Elis salah satu, ya, yang ini belum ini. Jadi nilainya tadi satu berdasarkan ketepatan jawaban, yang kedua berdasarkan kecepatan. Dan kemudian yang belum bisa join, nanti saya berikan soal khusus nanti ada di classroom. Oke, untuk pertemuan berikutnya, ya minggu depan itu adalah tentang manfaat jaringan komputer dan pengkabelan pada LAN, pada jaringan LAN. Nanti materinya juga sama, akan saya upload di Google Classroom. Bagi yang sudah join di Google Classroom bisa mempelajari terlebih dahulu. Lalu sebelum kita akhiri, silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Bino. Ya, Mister. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Bino. Amin. Oke. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Selamat siang, sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang.